Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islami angkatan ke-11 tahun 2024-2025 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati Dewan Asatidzah, yang kami hormati Kepala Satuan dan Dewan Guru beserta staf, yang kami cintai serta yang kami banggakan, seluruh santri SMP IT Al-Qudwah Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, Kamis 8 Mei 2025 Masehi, yang bertepatan dengan 10 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islami, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara yang akan dilalui di pagi hari yang berbahagia ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan dari Kepala SMP IT Al-Qudwah Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islami. Acara yang keempat kesan dan pesan mewakili kelas 9. Acara kelima nasihat perpisahan. Acara keenam prosesi pelepasan secara simbolis. Acara ketujuh anugerah dan penghargaan. Acara kedelapan penyerahan secara simbolis hadiah santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah. Acara ke-9 penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, yang telah kita lalui bersama dengan dibacakannya khutbatul hajah dan untaian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fahmi, santri kelas 7 SMP IT Al-Qudwah. Kepada Ananda Fahmi dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Muhammad Fahmi, santri kelas 7 SMP IT Al-Qudwah. Diucapkan jazahullahu khairan. Meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP IT Al-Qudwah, Bapak Hafiz Kaunang Ataji MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustaduna Abu Hammam hafizahullah ta'ala, kepada yang kami hormati Dewan Asatid SMP IT Al-Qudwah dan Dewan Guru serta staf tata usaha SMP IT Al-Qudwah, serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku dari kelas 7 dan kelas 8, terkhusus yang berbahagia pada pagi hari ini, santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah yang pada hari ini kita akan lepas kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat dinul Islam, nikmat beragama Islam dan berada di atas manhaj yang hak, yaitu manhaj salaf. Salawat serta salam hendaknya kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga yaumul kiamah, dan semoga kita bisa istiqomah meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermajlis di tempat yang insyaallah Allah berkahi, di Masjid Jami Mus'ab ibn Umair Mahatakimus Sunnah Al-Islami, untuk menghadiri acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah yang alhamdulillah
hari ini berada di sebelah kanan kami berjumlah 29 santri, dan ada di seberang sana santri putri berjumlah 39 yang insya Allah ta'ala akan kami kembalikan kepada kedua orang tua dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah telah menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun, kemudian diakhiri dengan ujian sekolah, kemudian tadrib, dan semuanya berjalan dengan baik. Perlu kami sampaikan kepada ananda kami kelas 9 santri SMP IT Al-Qudwah, setelah prosesi pelepasan ini ya masih ada tahapan yang harus kalian lakukan dan harus kalian tunggu. Insya Allah kelulusan dijadwalkan tanggal 2 Juni tahun 2025 ya. Jadi sebelum tanggal tersebut belum ada ijazah, belum ada SKHU ya. Tanggal 2 Juni tahun 2025 SKL, SKHU, kemudian ijazah itu baru diterbitkan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pesan ya untuk santri kami kelas 9 SMP IT Al-Qudwah yang alhamdulillah hari ini resmi untuk kami lepas, kami kembalikan kepada orang tua. Pesan yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Takwa dalam esensi yang melekat, dalam arti yang sebenarnya, takwa yang akan menjadi tameng bagi kalian untuk menghadapi dunia yang keras, dunia yang penuh dengan hawa nafsu, dunia yang hina tetapi nafsu yang senantiasa menginginkannya. Hanyalah dengan bekal takwa kalian dan kita semuanya akan selamat. Takwa yang menancap di hati kalian, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kita dan mengetahui semua yang kita kerjakan. Yang kedua, jagalah oleh kalian sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menancap di hati kalian atau yang sebelumnya kalian belum mengetahuinya dan belum mengamalkannya. Di tempat inilah, di Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami, kalian dikenalkan, kalian diajarkan bagaimana cara beragama yang benar. Maka tugas kalian pegang erat dan teguhkanlah hati kalian di atas manhaj yang hak ini, yaitu manhaj salaf. Yang ketiga, berbangga dan berbahagialah kalian atas dinul Islam yang Allah berikan kepada kita, karena ini adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi dan satu-satunya agama yang selamat. Maka janganlah kalian malu untuk menampakkan keislaman kalian. Di kemudian hari, apabila kalian telah dewasa dan janggutmu mulai tumbuh, maka jaga ia dan rawatlah, karena ini adalah ajaran agama kita. Jangan malu untuk menaikkan celanamu sedikit di atas mata kaki, karena ini adalah ajaran agamamu.
Janganlah kalian risau dengan perkataan manusia, kalau tidak merokok tidaklah keren. Justru merokok adalah awal kehancuran hidupmu, rusaknya anggota tubuhmu, dan membuka ruang kemaksiatan untukmu. Yang berikutnya, jagalah oleh kalian solat wajib kalian. Jangan sampai satu kali pun kalian meninggalkannya. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian, dan tampakkanlah bakti kalian kepadanya. Buat mereka bahagia dan tersenyum dengan tanganmu yang senantiasa ringan membantunya, dan sikapmu yang santun terhadapnya. Jagalah ilmu dengan amal, karena sesungguhnya mengamalkan ilmu menjadikan ilmu menetap pada pemiliknya. Yang keempat, kami titipkan pesan yang mulia lainnya kepada kalian. Wahai anak-anakku kelas 9, doakanlah guru-guru kalian dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan kami, keteliruan kami dalam mengajar. Mungkin ada banyak perkataan kami yang membuatmu sakit, tapi percayalah itu semua demi kebaikanmu, dan tidak sedikit pun dari kami dendam atas kesalahan-kesalahanmu. Yang terakhir, yang penting juga untuk kami sampaikan, jaga nama baik alma matermu, yaitu SMP IT Al-Qudwah Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami. Sebarkanlah kebaikan yang ada di tempat ini, dan tutuplah serapat mungkin aib-aib yang mungkin ada. Semoga Allah menjaga kalian semua dimanapun kalian berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas sambutan dari Bapak Kepala SMP IT Al-Qudwah. Kemudian acara yang keempat, kesan dan pesan yang mewakili santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah kepada Ananda Bayu Nur Mustaqim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang kami muliakan Mudir Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami Ustazuna Abu Hammam Ahmad hafizullah ta'ala. Yang kami muliakan Rais Lajnah Tarbiyah dan Dakwah Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami Ustadz Wahyu Abu Ubaid hafizullah ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Qudwah Bapak Hafiz M. Kaunang Ataji MPD hafizullah ta'ala, serta Dewan Guru dan Asatidzah Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami. Yang kami cintai dan yang kami banggakan, santri SMP IT Al-Qudwah Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah dan limpahan nikmat yang terus diberikan kepada kita hingga detik ini. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita, junjungan kita
suri tauladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya mewakili teman-teman kelas 9 dalam menyampaikan kesan dan pesan di acara perpisahan dan pelepasan santri SMP IT Al-Qudwah. Setiap perpisahan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Waktu terus berjalan, hari demi hari silih berganti. Dari masa ke masa diperbaharui generasi. Semua menjalani kehidupan sebagaimana tata surya berotasi. Wahai para guru dan ustadz kami, engkau bagaikan ayah yang mengajarkan anaknya, membimbing anaknya untuk menjadi seseorang yang kuat lagi pemberani, untuk siap menjadi muslim sejati. Nasihat yang kalian berikan, peraturan yang kalian tegakkan, membantu kami untuk terus bisa berthalabul ilmi hingga titik ini. Tak terasa hampir 3 tahun kami menuntut ilmu di ma'had ini. Menempuh perjalanan, berbagai perasaan yang kami rasakan, berbagai kegiatan yang kami lakukan, tawa dan duka, senang dan tangis, semua melebur menjadi satu kenangan yang berharga dalam tapak kehidupan kami. Terima kasih kepada seluruh guru dan asatidzah atas jasa-jasa yang kalian curahkan kepada kami, yang terus mendorong dan memotivasi kami agar tetap bertahan, bersabar menuntut ilmu agama yang hak di ma'had ini. Keberadaan kalian menjadi obsesi dalam kehidupan kami yang menyemangati dan mewarnai kehidupan kami. Tak ada seseorang yang sukses tanpa jerih payah di awal perjuangannya, dan pengalaman menjadi tanda sandiwaranya. Kami sadar akan kesalahan dan kekhilafan kami selama kami bermuamalah kepada kalian selaku guru dan ustadz-ustadz kami. Kami memohon maaf yang sebesar-sebesarnya, yang sedalam-dalamnya atas perilaku yang tidak sepatutnya kami tampilkan, kami keluarkan di hadapan kalian. Dan sungguh kami mohon maaf sebenar-benarnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan kami. Kami tak ingin keberkahan ilmu yang ada dalam diri kami hilang begitu saja akibat perilaku kami, kesalahan kami yang tidak berkenan di hati kalian. Kami mohon maaf. Kami benar-benar mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kami selama 3 tahun yang telah kami tempuh di ma'had ini. Tempat ini kelak kami kenang sebagai tempat yang indah dan berkesan. Di sini kami pernah dilema dengan segala problem di dalam habit religi yang menguatkan kami dan diasah para asatidzah dengan curahan ilmu dan kasih sayangnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Spiritual, intelektual, emosional yang engkau tanamkan kepada kami itu menjadi tempaan yang menguatkan kami untuk membuka lembaran kehidupan baru selanjutnya. Mungkin beberapa tahun ke depan kami menjadi seseorang yang sukses berkat ilmu yang kalian berikan, berkat kesabaran yang ilmu kalian sampaikan terus menerus, dan keikhlasan
oleh para asatidzah dan guru-guru kami. Tak ada yang dapat menembus langit kecuali doa yang dituju kepada Sang Ilahi. Terkadang manusia kehilangan arah, berputus asa pun menjadi jalan keluarnya. Dia lupa bahwasanya doa dapat membantu dirinya. Wahai guru kami yang tercinta dan para ustadz-ustadz kami yang tercinta, kami memohon doa dalam perjuangan kami untuk menempuh jenjang-jenjang berikutnya, serta berlindung dari ranjau-ranjau fitnah dunia di luar sana. Masih banyak ilmu yang belum kami dapati, dari ilmu dunia, dari ilmu agama dunia, yang mungkin itu kami perlukan untuk menggapai surganya Allah yang kekal dan abadi. Kelak kami bisa menggenggam dunia, meninggikan kalimat tauhid, sehingga kami menjadi pemuda yang tumbuh dewasa di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan untuk adik-adikku yang tercinta, kelas 7 dan kelas 8, kalian adalah harapan bangsa, pemimpin di masa depan. Kami minta maaf atas kesalahan kami yang mungkin kalian tidak bisa memaafkannya, tapi kami mohon sekali untuk dapat dimaafkan. Contohlah dari kami hal-hal yang baik, dan kami berlepas diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik selama kami di ma'had ini. Janganlah kalian menata masa depan, janganlah kalian menggapai kejayaan, kecuali kalian selalu bertakwa dan beristiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk teman-temanku serta guru-guruku dan adik-adik kelasku, kita berpisah sementara untuk bersama selamanya di akhirat kelak. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya dengan cinta sesama muslim. Demikian yang dapat sampaikan. Inilah himpunan-himpunan kata dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi santri SMP IT Al-Qudwah agar menjadi generasi yang gemilang, generasi emas Islam yang mendakwahkan ajaran-ajaran salafus saleh kepada masyarakat dan menjadi teladan terbaik baik di keluarga, sekolahan, serta di lingkup masyarakat. Dan jika ada benarnya, sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari syaitan. Sekali lagi kami memohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ananda Bayu Nur Mustaqim atas penyampaiannya. Kemudian acara yang kelima, nasihat perpisahan dari Ustadzun Al-Fadil Abu Hamam Ahmad selaku Mudir Ma'had Taqimusunnah Al-Islami hafizallahu ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan para asatidzah, hafidhakumullah, Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah, yang mudah-mudahan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman Dewan Guru SMP IT Al-Qudwah, dan juga tenaga administrasi di staf yang mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Allah memberikan satu nikmat yang sangat besar. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah ta'ala, yang kita sama-sama bangun. Mungkin usia pembangunannya lebih tua dari kebersamaan kalian yang kelas 9 di SMP. Kayaknya sudah 3 tahun lebih ya. Walhamdulillah. Tapi yang jelas kalian sudah bisa menikmati beribadah di masjid ini. Mudah-mudahan itu fadilah tersendiri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian. Gak tahu nasihat apa ini. Nasihat sudah diborong habis sama kepala sekolah. Terus tinggal apa lagi kira-kira? Ya, nasihat takwa sudah, berpegang teguh dengan Islam sudah, pegang teguh dengan sunnah sudah, akhlak yang bagus sudah, jaga sholat sudah, udah selesai, tinggal mengamalkan, kan gitu, ya. Nah, masya Allah, jazahullahu khairan. Itu nasihat yang sangat bagus. Ya, takwallah itu jelas menyampaikan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi difahami maknanya, ya. Wa khairaz zad at-taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Maka untuk sedikit menambah, kalau toh boleh menghiasi dari nasihat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, hafizahullah ta'ala, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. 3 poin. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang mukmin, orang yang beriman, ahli tauhid, orang yang Allah berikan kepadanya amanah dinul Islam, itu memiliki 3 sifat utama. Memiliki 3 sifat utama. Yang pertama al-ilmu. Jadi kita harus berilmu. Kenapa kita harus berilmu? Karena la yaqbalullahu ayyubada illa biilmin. Allah itu tidak akan menerima, tidak mau disembah oleh makhluknya ini kecuali dengan ilmu. Allah nggak akan menerima ibadah yang ngawur,
ibadah yang tidak dibangun di atas fikih yang benar. Itulah tujuan kenapa kita harus berilmu. Tidak untuk jadi ustadz, tidak untuk jadi dai, tidak untuk jadi khatib, tidak untuk jadi guru, tapi untuk diri kita sendiri, agar kita mengerti hak-hak Allah. Coba diperhatikan itu. Dan ini semua untuk saya pribadi, anak-anak sekalian, dan juga para asatidzah dan dewan guru. Ilmu. Kenapa kita harus berilmu? Karena Allah tidak mau diibadahi kecuali dengan ilmu. Sedang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kita nggak bisa hidup tanpa ibadah. Kita nggak akan baik tanpa ibadah. Kita nggak akan mendapatkan keberuntungan tanpa ibadah. Kalau tadi nanti tujuannya ke surga, kita tidak akan bisa dapat surga kecuali dengan ibadah. Sedang ibadah harus dibangun di atas ilmu. Jadi supaya mengerti hak-hak Allah. Lihat orang-orang yang tidak berilmu, nggak ngerti hak Allah. Ya, dalam doa dia panggil selain Allah. Ya Syekh Fulan, aghithni, aghithni. Menyembelih korban yang mestinya untuk Allah juga diberikan kepada selain Allah. Kenapa? Enggak berilmu, jahil. Jadi apa tujuan kita berilmu? Agar kita mengerti hak-hak Allah. Yang kedua, agar kita mengerti hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, agar kita mengerti hak-hak dinul Islam, agama kita ini. Apa yang harus kita tunaikan untuk Allah, apa yang harus kita tunaikan untuk Rasul SAW, apa yang harus kita tunaikan untuk dinul Islam. Itu tujuan berilmu, tujuan mencari ilmu, mengangkat ketidaktahuan dari diri kita. Tujuannya jangan jadi ustadz, jangan. Karena itu Syekhul Islam menjelaskan, dengan ilmu ibadah kita akan selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari penyakit-penyakit ibadah. Karena kita berilmu. Kalau nangis ibadahnya, nangisnya dibangun di atas ilmu. Nah ini pentingnya, satu ya. Jadi kenapa kita harus berilmu seperti itu? Karena itu anak-anak sekalian, hendaknya kita punya perhatian besar terhadap ilmu. Ya, punya perhatian besar terhadap ilmu. Nanti kalau mau melanjutkan belajar, dan yang masih belajar, dan yang mestinya juga harus belajar kita ini, perhatikan, sukses pangkal kita untuk mendapatkan ilmu adalah hubbukum lidzakal ilmi, cinta kalian terhadap ilmu tersebut. Kalau ilmu itu kita cintai, kita akan perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Makanya ada orang yang nggak perhatian sama ilmu, padahal masih banyak yang tidak dia ketahui. Nggak pernah baca, nggak pernah hadir ke majelis taklim, nggak pernah bertanya. Hadir ke majelis taklim ya duduk manis, la yasma wala yangdur wala yaktub wayanamu, lah gitu. Jadi tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencatat, dan tidur. Kenapa? Nggak cinta dengan ilmu tadi, nggak ingin mencari sholat saya itu sudah benar apa belum, nggak pengen cari. Kenapa? Itu tanda dia tidak cinta kepada ilmu. Nah itu, padahal ini wajib dicintai. Ingat anak yang mau lanjut belajar, kunci sukses. Kalian ingin belajar, misalkan saya ingin belajar ilmu syar'i, fikih, saya cintai fikih ini. Saya ingin belajar akidah, cintai ilmu akidah tadi. Sehingga kita akan betul-betul semangat dan tidak akan pernah menyerah tantangan apapun sebelum ilmu itu kita dapatkan. Tanya pada diri kita, cinta enggak kita sama ilmu yang akan kita pelajari atau yang Allah wajibkan untuk kita pelajari?
Demikian untuk diri saya sendiri dan juga para asatidzah, para guru, dewan guru. Sehingga kita mau berjuang menambah ilmu. Ya. Jangan sebagaimana dikatakan apa? Kalau pepatah, seperti ayam yang mati di lumbung padi. Ayam makannya padi, kok bisa mati kelaparan? Yang salah ayamnya apa padinya? Ayamnya. Sudah ada makanan, nggak dimakan sampai mati kelaparan. Jangan kita hidup majelis ilmu banyak, akses ilmu mudah, bisa baca, diberi kecerdasan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, tapi tidak bergeming sedikit pun. Wes, saya begini sajalah, cukup. Nah, cukup berbangga dengan bernasab kepada manhajus salaf. Saya sudah ahli sunnah, saya sudah salafi. Padahal yang ngomong ahli sunnah salafi dia sendiri. Ini harus betul-betul dihindari. Satu ya, ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengerti hak-hak Allah, mengerti hak-hak dinul Islam, mengerti hak-hak Rasulullah SAW. Dan itulah yang orang yang akan selamat, orang yang akan selamat, sehingga ibadahnya selamat. Yang kedua, orang-orang yang baik yang beriman memiliki sifat adil. Nah, tanamkan sifat adil pada diri kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaan satu kaum terhadap diri kita atau ketidaksukaan kita kepada suatu kaum menjadikan kita, menyeret kita berlaku tidak adil. Apa kata Allah? I'dilu, berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Berlaku adillah. Wa hatta ala man dhalamana. Itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah, ahlul haq. Dia bersikap adil meskipun kepada orang yang mendolimi dirinya. Kenapa? Karena yang dia terapkan adalah agama Allah, bukan hawa nafsu. Yang membimbing dia adalah ilmu, bukan kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi kalau orang yang berlaku zalim kepadanya ini ternyata harus diperlakukan A, ikuti ilmu A, jangan melebihi ilmunya. Karena kalau melebihi ilmunya berarti sudah terjatuh pada kezaliman yang sama. Jelas? Berlaku adil, dudukkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Oh, ini orang tua saya, ini ayah, ini ibu. Ayah sama ibu dibedakan enggak di dalam kita menyayangi dan menjaganya? Beda apa enggak beda? Beda. Nabi pesen ketika datanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahaqqu bi suhbati, siapa orang yang paling harus aku lindungi, aku jaga, aku sayangi? Qala ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Yang ketiga ummuka, baru yang keempat abuka. Kenapa ibu disebut terus-menerus? Karena ibu punya jasa yang sangat besar. Sejak kita di dalam rahimnya, itu sudah jasa satu. Kemudian ketika melahirkan, itu luar biasa taruhannya nyawa. Dua. Kemudian ketika menyusui dan mengasuh kita di masa kecil. Tiga. Maka Nabi berikan 3 hak ibu untuk kita lindungi, kita jaga, kita rawat, betul-betul kita perhatikan kebutuhannya. Tidak boleh kita menyusahkannya, tidak boleh kita membuat dia menangis, tidak boleh memberatkannya. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Anak-anak pasti bisa, tinggal mohon kepada Allah agar Allah memberi taufik. Ya, itu ibu. Apa berarti nggak taat sama bapak? Enggak. Ini untuk dilindungi, dijaga, dirawat, begitu. Adapun masalah ketaatan hukum, ayahnya yang jadi sandaran. Itu pemimpin. Tapi ibu adalah seorang wanita yang lemah. Ketika mengandung kita dalam kondisi lemah, ketika melahirkan, menaruhkan nyawanya,
ketika menyusui dan membesarkan kita itu dalam kondisi yang lemah, tapi sanggup untuk mendidik, mengayomi, melindungi kita, maka sudah waktunya kita yang membalas kebaikan tersebut, meskipun tidak akan mungkin terbalas. Adil, ya, harus sikap adil. Jadi kalau ada orang yang berlaku zalim sama kita, karena pertama kita punya ilmu, kita akan sikapi dengan baik, tidak gerasah gerusu, tidak ngawur, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang semisalnya, tapi diukur dengan ilmu yang difahami. Karena adil itu termasuk ibadah yang Allah perintahkan, ibadah yang diterima oleh Allah, yang dibangun di atas ilmu. Itu yang kedua, belajar adil. Nanti dalam kehidupan pasti kita temui itu, pasti. Kadang-kadang belajar ilmu itu, sekarang saya belajar untuk apa ini? Kita harus yakini pasti ilmu itu akan kita pakai, kita akan perlukan, kita akan berhajat kepadanya dalam kehidupan kita. Satu saat kita akan menjumpai satu permasalahan yang harus disikapi dengan ilmu yang barangkali kita pelajari 10 tahun yang lalu. Jelas ya? Nah itu. Yang ketiga, ar-rahmah. Ahlus sunnah, ahlul haq harus punya sifat kasih sayang. Sayang. Sehingga dengan kasih sayang kepada orang lain, dia mau berbuat baik kepadanya, mau memberikan nasihat, mau mendakwahinya, mau mengajaknya kepada jalan yang benar. Itu kalau orang nggak punya rahmah, nggak punya kasih sayang, nggak akan peduli. Temennya mau rusak, temennya mau kayak apa, berbuat kemungkaran, malah bersekongkol. Maka disayangi. Menyayangi itu tidak terus memberikan apa yang disenangi, itu salah. Ajak kepada kebaikan, sayangi. Kalau saudara kita terperosok pada kesalahan, bukan dicela, bukan dicaci maki, mampus kamu misalnya, jangan. Itu kalam bukan kalam ahlul haq. Pegang tangannya, ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kasih sayang. Wahatta itu meskipun pahit. Kalau kita melihat saudara kita berbuat salah, berlaku mungkar, katakan, saya tetap akan sampaikan ini kepadamu meskipun kamu berontak, pahit, tidak apa-apa. Lebih baik kamu caci saya, kamu benci saya, daripada ini tidak saya sampaikan. Ini bukti kasih sayang saya kepadamu. Itu rahmah yang sesungguhnya. Dan kita harus paham, disayangi itu jangan semua dituruti terus kemudian berarti kita disayangi. Jangan, kita ditipu sama setan itu. Makanya kalau kalian belajar di kelas atau mungkin seharian, dijumpai para guru kita, ustadz-ustadz kita, kadang menegur, kadang ngomelin, ya, kadang sampai dijewer, kadang dibentak, kadang dikata-katain. Yang kata-kata itu saya yakin tidak akan kasar, tapi kata-kata mendidik. Itu menunjukkan kasih sayangnya, enggak ridho anaknya sendiri terjatuh dalam perkara yang dia nanti akan memikul akibatnya yang cukup berat. Rahmah, kasih sayang. Makanya sampai kenapa sih ahli sunnah itu ketika melihat pelaku bid'ah, dai kepada kebid'ahan, harus kemudian dicekal, diisolir, ditahan, sampai kalau dulu sampai ditangkap, dibunuh. Seperti Jahm bin Sofwan dibunuh, Ja'ad bin Dirham disembelih sama Amirul Mukminin. Kenapa sampai dilakukan seperti itu? Demi kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Tidak ridho kalau saudara-saudara sama muslim yang bisa dia kendalikan itu rakyatnya dizalimi agamanya, dirusak agamanya oleh orang-orang pelaku bid'ah ini tadi. Maka begitu dinasihati tidak bisa, ditangkap sampai akhirnya dibunuh demi kasih sayang kepada saudaranya. Kadang-kadang sikap seperti itu harus terjadi, anak-anak sekalian. Mungkin kalian berapa jumlahnya? 29. Dulunya kemarin barangkali 30, misalkan loh ya. Ini satu ini sudah dinasihati, dididik dengan sebaik-baiknya, disabar-sabari sama gurunya, diajak dan seterusnya. Ternyata tidak bisa lagi.
daripada 29 jadi korban, satu terpaksa harus diisolirkan, pulangkan ke rumah. Barangkali dengan pendidikan bentuk yang lain, tidak bersama temannya, akan menjadi baik bagi dia. Alias bahasanya kesantrian harus mengeluarkannya terpaksa. Santrian itu kalau mengeluarkan santri itu bukan hobi loh. Nggak tahu kalau hobi, bukan hobi, bukan model Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, meleng sedikit tebas, bahkan cari-cari yang nggak bawa SIM mana untuk ditilang. Tidak. Jadi apalagi kok santri sampai dikeluarkan loh, itu kita berpikirnya berat. Maka kemarin ada beberapa santri keluarkan, kita setengah protes sama kesantrian, kenapa anak-anak saya dikeluarkan ini, apa masalahnya? Tapi begitu diurai kasus ternyata Masya Allah, ya sudah, demi kasih sayang namanya. Barangkali kalau dikumpulkan, disayangi dalam bentuk dikumpulkan tidak pas, harus dipisah. Itu ya. Jadi melengkapi apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, ada 3 hal yang saya betul-betul titipkan untuk diri saya sendiri, Bapak Dewan Guru dan para asatidzah, anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 9 yang akan melanjutkan belajar. Ahlul haq, ahli sunnah, mukmin, ahli tauhid harus memiliki 3 sifat tadi. Dia harus berilmu, jangan mau jadi orang bodoh. Orang bodoh itu mudah ditipu, capek nggak ada hasilnya. Contoh, kalian naik motor, nggak ngerti sama sekali motor itu, pokoknya bisanya naik tok, lewat satu jalan yang nggak ada perumahan, mogok motor itu, nggak ngerti, nggak ada ilmunya, harus nuntun motor itu 20 kilo sampai sana, hampir mati. Nah, akibat apa coba? Jahil, bodoh. Lah kalau itu perjalanan di dunia, capek-capek mati, yang mati apa? Jasadnya. Lah kalau ini perjalanan ke akhirat, kita bodoh, sedang di tengah jalan ada perampok, namanya subhat, namanya syahwat, yang akan merampas agama kita, terus kita nggak punya ilmu, senjata untuk bela diri, ya sudah, fala yalumanna illa nafsah, dia akan jadi korban pertama kali. Setan nggak akan pernah melepaskan korbannya ini. Pahami itu ya. Ilmu, adil, kemudian rahmah, berilmu, bersikap adil, kemudian punya kasih sayang, hatinya itu dilembutkan, yang sayang gitu sama muslim, sayang, sehingga yang salah dinasihati, yang keliru diluruskan, ya begitu ya, yang benar dikuatkan, sehingga kalau seperti ini nggak akan ada aksi pembulian di pesantren, nggak ada, dibully sampai nggak bisa hidup jalan gitu ya. Nah, terus gembira, senang, dikerumuni temennya, peserta pembuliannya semakin banyak, semakin besar tanggungan dosa nanti di yaumul kiamah. Lah kalau yang dibully nggak memaafkan, berarti apa? Kita siap infakkan kebaikan kita kepadanya, dan kita siap tanggung dosa dan keburukan yang dia lakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib, itu ya 3 poin yang bisa saya titipkan. Jadi ilmu, adil, dan rahmah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, membimbing hidup kita kepada apa yang dicintai dan diridainya, menjaga kita, merahmati kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita, memberkahi harta kita, dan semuanya mudah-mudahan berujung dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mudir Ma'had Taqimus Sunnah Al-Islami Ustadzuna Abu Hamam Ahmad atas nasihat yang berharga nan indah. Semoga Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita di atas jalannya. Kemudian acara yang ke-6, prosesi pelepasan santri kelas 9 SMPIT Al-Qudwah, ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus secara simbolis yang akan diwakili oleh Muhammad Ikhwan Nur Rafif dan Yusuf Aslam. Diharapkan yang dipanggil untuk maju ke depan. Dimohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah SMPIT Al-Qudwah
dan didampingi Ustadz Ilham Dinil Haq untuk menyerahkan surat keterangan lulus tersebut. Demikianlah prosesi pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Taqimussunnah Al-Islami. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amal mereka. Kemudian acara yang ketujuh, anugerah dan penghargaan. SMP IT Al-Qudwah Ma'had Taqimussunnah Al-Islami mengapresiasi santri dalam 3 kategori, yaitu teladan, hafalan terbanyak di angkatan, dan nilai tadribul qiraah tertinggi. Sebelumnya diharapkan maju ke depan bagi santri yang dipanggil untuk mendapatkan penghargaan santri lulusan terbaik kategori berikut. Santri SMP IT Ikhwan lulusan terbaik kategori teladan, Saudara Bayu Nur Mustaqim dengan predikat Mumtaz. Santri SMP IT Ikhwan lulusan terbaik kategori hafalan terbanyak, Saudara Syafiq Sadidul Azmi dengan predikat Mumtaz dengan hafalan 8 juz. Santri SMP IT Ikhwan lulusan terbaik kategori nilai tadribul qiraah tertinggi, Saudara Habibur Rasid dengan predikat Mumtaz. Kami harapkan kesediaan Ustadzuna Abu Hamam didampingi Ustadz Nur Hadi untuk memberikan penghargaan tersebut. Jazahumullahu khairan kepada asatidzah yang telah memberikan anugerah dan penghargaan. Kemudian acara yang ke-8, penyerahan secara simbolis hadiah kenang-kenangan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah. Dimohon kepada Ustadz Imam Fauzi selaku perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid Mus'ab Ibnu Umair untuk maju ke depan dan menerima hadiah tersebut dari santri kelas 9 yang akan diberikan oleh Saudara Rosid Banyurela. Demikianlah acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Taqimussunnah Al-Islami angkatan ke-11 tahun 2024-2025. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan, dan hanya kepada Allah kami memohon ampun dan memohon kebaikan. Sebelum ditutup, diharapkan kepada segenap asatidzah dan juga Dewan Guru untuk bisa berdiri karena ada sesi salam perpisahan dari Ananda santri semua, dan kepada kelas 8 dan kelas 7 untuk tetap di masjid. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا
أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرستهم دار السعد ألوانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرستهم دار السعد ألوانا. بمدرستهم دار السعد ألوانا. هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا. هنا المسرات لم تبرح ملامحنا. هنا الرضا ما توارى عن حنايانا. كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي كان لقيانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي كان لقيانا. من أجل آيات ربي كان لقيانا. عن ضيق هذه الدنا نلقى به ساعة. قرآننا وطن روح وريحانا. به لقينا عن الأحزان مرتحل. في غربة العمر كان الحفظ أوطانا. إذا تكاثرت الآلام ضمّا